mengingat nominal dari MRI, pemeriksaan MRI itu sendiri lumayan ya, bukan lumayan lagi ya, mahal. Mahal, oke. Dan untungnya di rumah sakit ini sudah di cover BPJS, jadi Oke. masyarakat umum itu jangan ragu-ragu untuk periksa MRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar kembali lagi membersamai Sobat Healthies dalam program Tour and Care. Kami bicara karena kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthies, hari ini kita akan membahas tema yaitu melihat tubuh tanpa bedah dengan menggunakan magnetic resonance imaging. Nah, Sobat Healthies pasti sudah tahu kan, dan mungkin sudah tidak asing lagi dengan singkatan dari MRI. Nah, Sobat Healthies, MRI itu merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio kuat untuk menghasilkan sebuah gambar detail bagian dalam tubuh. Nah, seperti otak, sumsum tulang belakang, dan juga jaringan lunak lainnya. Dan seperti apa sih definisi dari pengertian MRI itu? Di studio podcast kita sudah menghadirkan narasumber kami, yaitu Bapak Muhammad Fahriyadi Salam, ahli media radiologi, salah satu radiografer kami di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini sudah banyak sekali ya pasien yang sudah ingin melakukan MRI di Rumah Sakit Tajudin Halid tentunya ya. Sampai detik ini sih masih ada, masih daftar tunggu juga ada, yang dijadwal juga masih ada. Ya lumayan lah, kategorinya masih lumayan. Oke, tapi demi memberikan pelayanan terbaik tentunya Pak Riyadi bersama dengan teman-teman radiografer lainnya ingin memberikan pelayanan yang terbaik ya. Oke. Nah, mengenai definisi dari magnetic resonance imaging ini atau biasa dikenal dengan sebutan MRI. Definisi MRI itu seperti apa sih? Silakan Pak Fahriyadi. Nah, seperti sebutannya, MRI itu adalah singkatan dari magnetic resonance imaging, di mana dalam terminologinya itu secara ini sebenarnya cabang dari ilmu kedokteran juga. Diterapkan bahwa ternyata sebuah magnet itu bisa dipakai untuk mendiagnosa sebuah tubuh manusia. Nah, itu di situ uniknya. Ternyata dalam beberapa tahun belakangan ini sudah selalu update ilmu tentang radiologi itu, di mana magnetik digunakan, medan magnet besar, terus resonansi dari radiofrekuensi itu sendiri, bagaimana itu bisa berkaitan sehingga bisa menjadi gambar digital yang bisa dilihat oleh manusia itu sendiri. Begitu. Oke, berarti secara tidak langsung Pak Fahriyadi dengan teman-teman petugas dari radiografer ini bisa melihat ya bagian-bagian dari mungkin penyakit yang diderita dari pasien dengan menggunakan alat MRI. Betul. Oke. Nah, biasanya kan sebagai orang awam kita kan tidak mengetahui ya bagaimana cara kerja dari MRI itu, apalagi berkaitan dengan magnet. Biasanya kan orang awam takut ya, wah nanti magnetnya itu bisa mempengaruhi di dalam tubuh kita. Bisa dijelaskan Pak Fahriyadi? Ini banyak tuh yang memang beredar pertanyaan-pertanyaan di masyarakat bahwa banyak ketakutan setelah melihat alatnya langsung. Kurang lebih alat MRI itu persis hampir mirip dengan alat CT scan yang mempunyai kayak bentuk donat gitu. Nah, di situ terdapat medan magnetnya. Terus biasanya sih indikasi untuk pemeriksaannya itu seperti kayak cedera, kayak apa gitu, entah itu tumor, entah itu cedera ringan atau bahkan stroke bisa didiagnosa juga. Terus biasanya lebih kepada kontraindikasinya itu kepada ini, klaustrofobi. Itu apa, Pak? Klaustrofobi itu seperti fobia terhadap ruang sempit. Soalnya itu kan di dalam ruang gantry yang namanya donat itu memang agak celahnya agak sempit. Makanya diameternya kurang lebih sekitar 30 30 cm, 70 cm mungkin. Kalau tapi didesain untuk untuk bisa mendeteksi ya, atau pasien bisa masuk ke dalam bulatan itu ya, yang kita kenal dengan donat ya tadi ya. Betul.
Nah itu yang sulitnya kalau misalnya pasiennya obes. Itu Oh, obesitas. Oke. Itu agak kewalahan juga ya dari kewalahan. radiografernya ya. Biasanya nyangkut. Oke, nyangkut ya. Oke, baik. Terus kalaupun dia bisa masuk, biasanya tuh ini terlalu sempit celah. Terlalu Makanya sempit. mungkin orang yang terlalu fobia sama ruang sempit itu mungkin nanti ada efeknya, bisa dibaca nanti di Google kalau misalnya ada kalau Ada claustrophobic. muncul rasa ketakutan Betul, ya. dia seperti was-was, deg-degan yang berlebihan, keringat dingin. Itu nggak bisa dilanjutkan pemeriksaan. Gitu. Oke. Nah, tadi Pak Faryadi bilang ya bahwa alat MRI ini tidak jauh berbeda dengan alat CT scan. Betul. Nah, perbedaannya mungkin sudah dijelaskan sama Pak Faryadi. Terus juga rasa fobia ya, ketakutan dari masyarakat seperti mungkin masyarakat awam yang belum mengenal mengenai alat MRI. Namun diharuskan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke menggunakan alat MRI ini. Bagaimana Pak Faryadi sebagai tenaga radiografer ini meyakinkan atau menghilangkan sedikit rasa ketakutan pasien agar betul-betul ingin memaksimalkan dan melihat langsung deteksi dari penyakit yang diderita pasien tersebut. Jadi perlu diketahui bahwa pemeriksaan MRI adalah pemeriksaan teraman di radiologi. Oke. Paling aman. Kenapa? Faktor utama itu adalah tidak ada radiasi sama sekali. Tidak ada radiasi. Oke. Jadi itu yang harus ditepis, bahwa MRI itu tidak ada radiasi. Dan itu pemeriksaan paling aman buat pasien. Berarti Pak Faryadi dengan kata lain bahwa MRI ini dinyatakan aman. Aman. harusnya. Oke. Ini pemeriksaan yang paling aman. Tapi banyak yang misalnya kendalanya itu karena membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama daripada CT scan. Berapa lama Pak Faryadi? Kurang lebih itu 15 menit sampai 1 jam tergantung 15 pemeriksaan menit. apa yang Oke. ditangani itu. Nah, kalau misalnya itu yang biasanya yang bikin tidak tenang para pasiennya. Karena kan diharuskan untuk pasiennya tidak bergerak sama sekali. Nah, itu dia yang membuat Oke. mereka Khawatir ya. khawatir. Oke, sedikit kayak ketakutan ya karena Betul. betul-betul harus Betul. tidak ada apa ya gerakan yang Nggak ada. harus dilakukan Nggak ada gitu yang kan. temenin. Hanya diam saja, nggak ada yang bisa nemenin ya. Nggak ada. Oke, baik. Nah, untuk masuk ke ruang MRI ini memang harus ataupun tidak dianjurkan untuk menggunakan logam ya. Betul. Nah, itu tadi. Seperti sebelum- jam tangan mungkin atau Ya, cincin dan juga apalagi gelang. itu kan, Oke. kan berangkat dari istilah MRI itu sendiri, bahwa memang perangkat utama sebuah alat ini adalah medan magnet yang besar, di mana satuannya itu 1,5 Tesla. Yang bisa diketahui bahwa kalau dicari di Google itu kekuatan medan magnet bumi itu 1,5 Tesla. Jadi sama kekuatannya medan magnet bumi sama dengan dikumpulkan di alat ini. Jadi persoalan utama sebelum memeriksa pasien itu harus betul-betul screening. Oke. Terus Pemeriksaan lebih detail ya. Iya, harus. Menggunakan alat-alat mungkin harus dilepas dulu. bahkan disediakan metal detektor. Oh, metal detektor. Dari- Oke. dari Berarti alatnya sendiri. dideteksi sebelum pasien Betul. masuk ke dalam ruang MRI Iya. ini. Oke. Takutnya, nah ini tadi jangan dibilang bahwa MRI itu aman, terus lantas dibiarkan begitu saja. Kecelakaan, entah itu kan setiap profesi ada tantangannya masing-masing, ada ininya, ada kecelakaannya masing-masing lah. Nah itu dia, kecelakaan terbesar di MRI itu bisa fatal juga kalau kita mengabaikan screening itu. Oke, salah satunya mungkin ketika kita tidak peduli dengan sesuatu yang sudah diterapkan oleh tim medis untuk tidak menggunakan itu, lantas kita lalai seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat biasanya dia itu mengantongin entah Iya. itu Handphone mungkin? Oh, enggak ya juga. ya? handphone itu terlalu besar. Oke. Itu mungkin masih ditangkap oleh visual. Kacamata? Oke. Tapi lebih kepada ini, benda tajam seperti tajam. kayak pin atau bros Oke, di jilbab. Mungkin kalau untuk perempuan Yang sering atau uang koin 1.000 tuh Oke, yang logam. iya. Nah, itu bahaya. Bahaya. Karena dia kekuatan magnetnya besar, uang koin itu bisa terbang Oke. dengan sangat kencang seperti peluru. Nah, itu Oke. bahayanya. Logam itu akan terbang seperti uang koin dan akan mengganggu pemeriksaan ya, Bukan cuma selama mengganggu. pemeriksaan berlangsung ya. Bukan cuma mengganggu pemeriksaan, itu Oke. membahayakan nyawa juga. Oke. Karena dia kecepatannya kan bisa bahkan seperti peluru yang terbang, bisa membahayakan dirinya sendiri, Oke. bisa membahayakan petugas dan bisa mengakibatkan kerusakan pada alat. Banyak kejadian di rumah sakit lain itu yang misalnya kurang edukasi mungkin, entah itu juga dalam bentuk edukasi terhadap
perawat, Oke. yang mendorong pasien, ada yang sampai kelabakan. Kan ada zonanya. MRI itu ada 3 zona. Oke. Di situ ada zona hijau, kuning, dan merah. Merah itu tempat pemeriksaan. Kuning itu nggak boleh ada satupun alat-alat rumah sakit yang bisa masuk seperti brancard atau bed pasien atau kursi roda. Itu nggak boleh ada masuk Nggak situ. boleh, Makanya oke. itu ada alat khusus atau kursi roda khusus untuk MRI yang terbuat dari plastik emang. Oke. Bahkan bednya sendiri itu terbuat dari plastik. Dan itu untuk mengantisipasi kejadian yang terjadi banyak di rumah sakit. Yang rumah tidak sakit diinginkan lain, ya. iya. Oke. Karena pernah kejadian di suatu rumah sakit Iya. yang disebutkan Iya. di suatu rumah sakit itu ada bednya, mungkin kelalaian petugas, dia ngedorong bednya masuk, itu kejepit. Oke. Untung pasiennya masih sempat lompat. Itu bahkan 30 orang yang narik nggak bakalan goyang. Oke. Dan itu bisa merusak alat dan butuh biaya yang bukan sedikit sih. Untuk itu alat dia. MRI ini Makanya, ya Pak Fahri. dia pemeriksaan yang paling aman, tapi kalau dia diabaikan dalam bentuk screening, dia bisa berakibat fatal. Oke, baik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana sih persiapan untuk MRI ini? Mungkin dari masyarakat kan belum tahu nih, pemeriksaan kan untuk melakukan screening tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Apakah sama dengan pemeriksaan dari MRI? Silakan Pak Faryadi. Kurang lebih hampir sama Hampir semua sama sebenarnya. saja, oke. Cuma kalau MRI itu mungkin ada pemeriksaan yang khusus yang disuruh buat diarahkan pasiennya untuk berpuasa, entah persiapan. Ada memang untuk pemeriksaan misalnya kayak MRCP itu biasanya disuruh puasa. Itu ada untuk melihat seberapa jauh dilatasi sebuah batu empedunya. Itu ada manfaatnya, ada tujuannya memang. Tapi lebih daripada itu umumnya nggak ada sih. Oke. Cukup melepas logam-logam aja yang ada di tubuh. Oke, baik. Nah, Pak Faryadi, magnetic resonance imaging ini kan yang biasa kita sebut dengan MRI. Biasanya kan orang berpikir, wah kalau kita masuk ke MRI ini, apakah ada biaya tambahan? Apakah ini di cover oleh BPJS? Berlaku umum boleh. Mengingat nominal dari MRI, pemeriksaan MRI itu sendiri lumayan ya, bukan lumayan lagi ya, mahal. Mahal, oke. Dan untungnya di rumah sakit ini sudah di cover BPJS. Jadi Oke. masyarakat umum itu jangan ragu-ragu untuk periksa MRI, jangan takut, soalnya pemeriksaan MRI itu canggih, bisa melihat kategori tumor itu sendiri, bahkan melihat misalnya di CT scan tidak bisa dilihat jaringan lemaknya, otot-otot yang cedera, di MRI itu bisa. Nah, oke. keunggulannya itu dari CT scan itu. Oke. Gitu. Baik, Pak Faryadi, ketika pasien meminta untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat MRI ini, apakah akan tidak mengganggu kesehatan dari si pasien ini atau justru malah lebih bagus lagi untuk kedepannya? Kalau dibilang mengganggu tidaknya, saya tadi sudah bilang bahwa ini pemeriksaan paling aman sebenarnya. Pemeriksaan paling aman. Dan itu bahkan sampai saat ini saya belum dapat ada keluhan apapun dari pasien yang setelah di MRI. Justru feedbacknya itu sangat bagus sekali ya untuk karena pasien. dapat membantu diagnosa sebuah pasien Dengan cepat. bisa dengan cepat dan presisi, justrunya membantu dokter-dokter juga dalam penindakannya. Oke. Gitu. Kapan hasilnya bisa diketahui oleh pasien ketika sudah melakukan pemeriksaan melalui MRI ini, Pak Nah Faryadi? itu, saya mungkin bisa jamin hasil yang paling cepat tuh ada di rumah sakit Tajudin. Wow, sejamin itu ya Pak Faryadi. Bisa saya Oke. jamin. Bisa saya jamin karena mungkin saya sudah melihat mungkin di beberapa rumah sakit itu butuh waktu yang agak cukup lama. Tapi ini tergantung pemeriksaannya ya. Jangan sampai masyarakat menyetarakan semuanya bahwa semua itu sama. Tapi kan kondisi tubuh masyarakat kan, tubuh pasien itu Berbeda-beda, berbeda-beda. oke. Jadi tergantung tingkat kesulitan itu sendiri. Nah. Normalnya tuh biasanya 3 sampai 4 hari itu sudah ada. Sudah ada. Bahkan ada pernah sampai 1 hari tok bisa jadi selesai. Bisa, oke, baik. Nah, Pak Faryadi, tentunya mekanisme MRI mendeteksi penyakit ini sudah dijelaskan oleh Pak Faryadi. Betul. Bahwa kita bisa langsung mengetahui dengan begitu cepat ya, dengan menggunakan alat dari MRI ini. Terus efek samping juga dari MRI ini sangat minim ya, bahkan Minim, tidak ada bahkan sama tidak ada. sekali. Oke. Dan apa yang perlu diperhatikan sebelum pasien melakukan pemeriksaan melalui MRI? Kalau apa yang harus diperhatikan,
Selama pasien itu kooperatif, Oke. itu tidak perlu menyiapkan apa-apa. Bahkan dia harus cuma tidur doang, tidur selama beberapa menit itu udah selesai. Yang tantangannya biasanya itu pasien yang perawatan atau yang pasiennya mengalami nyeri yang berlebihan. Biasanya itu nggak bisa tenang dalam beberapa menit. Kayak gelisah seperti itu ya. Itu dipastikan dulu. Entah itu mungkin dari dokternya bisa meresepkan obat anti nyeri sebelumnya. Karena kita harus memastikan bahwa pasien yang akan di MRI itu bisa tenang. Karena semua alat radiologi itu musuhnya adalah moving, pergerakan. Mau itu USG, mau itu X-ray, mau CT scan, MRI sekalipun, itu semua musuhnya adalah pergerakan. Kalau pasien merasa kesakitan selama proses pemeriksaan menggunakan alat MRI ini, tindakan yang dilakukan oleh radiografer memberhentikan atau melanjutkan? Biasanya kita ini kasih kesempatan. Oke. Kita edukasi kembali. Edukasi kembali. Apakah kita kan tidak tahu bagaimana kondisi pasien itu sendiri kecuali dirinya yang sendiri kan. Jadi biasanya itu kita kasih kesempatan bahwa apakah masih bisa dilanjutkan pemeriksaan atau tidak. Kalau memang dia mau ditenangkan dulu, kita kasih tenang dulu. Tapi itu tidak berapa menit karena banyak pasien kan. Nah itu kalau misalnya pasiennya sudah tidak bisa sama sekali, itu kami kembalikan ke dokternya. Mungkin ada pilihan pemeriksaan yang lain. Gitu. Baik. Karena yang kita bahas di sini adalah menggunakan alat MRI tanpa bedah. Jadi kita bisa mendeteksi sedini mungkin ya penyakit dari si pasien tersebut. Yang penting pasien bisa kooperatif. Baik Pak Faryadi. Suhu di ruangan MRI itu kan begitu dingin. Nah, bagaimana tindakan dari tim radiografer ini untuk meyakinkan pasien mungkin yang tidak tahan dengan suhu yang dingin? Gini, memang radiologi itu terkenal ruangannya paling dingin. Di semua rumah sakit itu pasti banyak yang ngeluh bahwa radiologi itu ruangannya paling dingin. Itu bukan kemauan kita sebenarnya, itu kemauan alat. Memang ada standar khusus untuk suhunya. Jadi untungnya di rumah sakit ini kita sediakan bahwa semacam kayak selimut gitu kan. Kita sediakan selimut, dan kalau MRI itu berjalan, itu menimbulkan sebenarnya rasa hangat. Akibat dari medan magnet itu sendiri sama seperti suasana sauna seperti itu ya? Betul. Memang suhunya dingin kalau kita sendiri yang masuk. Tapi pasiennya itu biasa kalau sudah berjalan pemeriksaan itu merasakan hangat, bahkan biasa keluar dengan keringat. Gitu. Jadi itu sebenarnya masih aman-aman saja. Rasa timbul yang kehangatan yang ditimbulkan itu efek samping dari alat tersebut atau? Betul. Efek dari magnet sendiri, magnetnya sendiri, dan radiofrekuensi yang ini berkolaborasi dengan medan magnet. Nah itu menimbulkan rasa hangat terhadap tubuh. Gitu. Baik. Nah Pak Faryadi, adakah perbedaan untuk melakukan pemeriksaan melalui alat MRI ini seperti anak-anak, dewasa, dan juga lanjut usia? Sebenarnya perbedaan itu sendiri tidak ada. Tidak ada. Anak-anak pun juga boleh melakukan pemeriksaan lewat MRI ini? Boleh, cuma itu tadi tantangannya. Melihat anak-anak itu nggak bisa tenang biasanya. Kadang biasa di suatu rumah sakit itu diberikan obat penenang kah, entah itu mungkin dari segi melihat dari tujuan untuk pemeriksaannya, apakah memang perlu di anestesi atau apa segala macam, itu tergantung dari dokternya sendiri. Apa memang MRI itu sepenting itu. Nah itu tantangannya cuma di situ, tapi sebenarnya pemeriksaannya sama saja, nggak ada yang lain. Nggak ada bedanya. Tidak ada perbedaan ya. Ada bedanya. Untuk melakukan screening juga baik anak-anak, dewasa dan juga lansia semua sama. Sama. Pokoknya nggak boleh ada logam. Baik. Banyak yang bertanya nih, bilang kan logam, terus operatornya pakai behel, toh? Nah, ada yang nanya tuh. Untuk petugas ya, petugas radiografer yang menggunakan atau memakai behel. Banyak yang nanya biasanya. Pasien juga biasa yang memakai behel itu bertanya, terus behelnya kan nggak mungkin dilepas ya. Itu kan butuh berjuta-juta untuk pasang. Jadi itu mungkin memang agak tidak nyaman. Efeknya pasti ada. Agak mungkin kerasa ketarik, tapi ya nggak sampai lepas lah. Tapi itu masih aman, dalam kategori aman. Untuk pasien juga yang menggunakan behel itu gimana untuk pemeriksaan MRI? Selama dia bukan MRI kepala. Kalau dia MRI kepala mengakibatkan ada namanya artefak atau gangguan gambaran. Berarti Pak Faryadi tidak dianjurkan untuk pasien yang menggunakan behel melakukan pemeriksaan melalui alat MRI?
Atau gimana? Masih dianjurkan. Masih dianjurkan. Bisa. Oke, masih bisa. Cuma kita berikan edukasi sedikit bahwa memang ada nanti perasaan agak ketarik di bagian giginya, atau bagian rahangnya. Tapi itu mungkin agak kurang nyaman selama pemeriksaan. Tapi kalau pasiennya merasa masih bisa nahan, ya kita lanjutkan. Tapi tidak akan menimbulkan efek samping Nggak untuk ada kedepannya efek samping. terhadap si pasien? Nggak ada efek samping. Oke, baik. Berarti dengan kata lain bahwa behel juga tidak mengganggu juga ya, meskipun itu adalah ya magnet ya. Magnet, logam. Logam juga, oke. Cuman perbedaannya mungkin agak sedikit merasa kesakitan aja di awal ya. Sakit sih mungkin enggak, Oke. cuma kurang nyaman. Kurang nyaman aja. Oke, baik. Dan selain itu, untuk yang memakai kacamata juga harus dilepas ya Harus selama lepas sih. pemeriksaan. Oke. Anjurannya sih lepas. Baik. Selama memasuki pintu masuk dari ruangan MRI ini, memang pasien sudah diedukasi sejak awal ya. Harusnya iya. Oke, Sebelum baik. dilakukan pemeriksaan tuh harus memang betul-betul screening ketat. Jadi supaya tidak ada kecelakaan kayak yang tidak diinginkan kan. Itu memang harus aman. Oke, nah Pak Faryadi sebagai salah satu radiografer di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini, apa edukasi yang Bapak berikan kepada pasien yang ingin melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat MRI? Edukasi khusus pasien itu mungkin saya cuma berikan bahwa tidak ada edukasi khusus. Kalau misalnya pasien sudah teredukasi tentang penyakitnya, bahwa memang sudah ditargetkan untuk MRI, itu jangan ada pikiran ragu-ragu lagi. Oke. Jadi bahkan ini alat teraman saya bisa jamin, dan itu petugasnya juga mungkin sudah melakukan pelatihan khusus. Makanya itu kenapa alat ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada pelatihan khusus dari petugasnya. Karena itu harus memang ada pelatihan khusus diberikan sebelum menyentuh alat itu sendiri. Jadi saya bisa jamin bahwa kalau ada pasien dengan anjuran MRI itu tidak usah ragu. Oke. Gitu aja sih. Oke, berarti untuk pasien yang dianjurkan untuk MRI, terus bagaimana dengan pasien yang tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan melalui MRI, tapi pasiennya mau untuk melakukan pemeriksaan menggunakan MRI? Terus, Nah, MRI itu sendiri bisa dalam kondisi permintaan sendiri. oke, Boleh. boleh. Tapi berlaku umum. Oh yes, Ya. berarti untuk pasien yang tidak dianjurkan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan MRI, lantas mereka mau dengan Ya. menggunakan alat MRI ini berlaku umum. Berlaku diberlakukan. umum karena Oke. tidak ada anjuran dari dokternya. Oke. Kita kan berdasarkan anjuran dari dokternya. Terus hasil dari itu kita follow up ke dokter yang mengirim. Nanti dokternya yang menindaklanjuti tentang pemeriksaan apa yang paling bagus untuk kondisi yang sudah dilakukan MRI ini gitu. Nah, terima kasih Bapak Muhammad Faryadi Salam, ahli media radiologi, sudah membersamai kami di podcast pada pagi hari ini dengan membahas tema kita mengenai melihat tubuh tanpa bedah dengan menggunakan alat magnetic resonance imaging. Dan Sobat Healthies, masukan, saran dapat meningkatkan pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Untuk itu, jangan lupa saksikan program kami di Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.